selanjutnya untuk soal nomor 7. Di sini ada 4 pilihan jawaban perbandingan pecahan. Nah, yang ingin diminta adalah menentukan mana perbandingan yang salah. Karena di situ yang ditanyakan terdapat beberapa perbandingan pecahan yang benar kecuali, berarti sama aja kita mencari perbandingan yang salah. Nah, kita lihat dari satu demi satu, mau tidak mau di situ kita harus menjabarkan atau menganalisis satu demi satu ya. Nah, yang pertama yaitu adalah di situ 8 per 17 sama 10 per 19. Nah, di sini silahkan mau digunakan desimal, persen, atau menggunakan pola keteraturan boleh. Biar ini caranya bermacam-macam, di sini yang pertama akan Ibu jadikan desimal. Nah, di sini 8 per 17 itu kalau kita jadikan desimal yaitu 0,47. Kita ambil 2 digit. Yang kemudian kalau yang 10 per 19 itu kalau kita hitung 10 per 19 yaitu adalah 0,526 dan seterusnya. Nah, di sini kenapa kita bisa membulatkan atau kita cukup mengambil 2 digit karena sudah kelihatan 2 digit itu berbeda. Tetapi pada kasus yang soal yang kita pelajari waktu kelas itu bahkan sampai digit ke-6 pun masih sama. Makanya di situ ada kelemahan untuk menjadikan desimal. Nah, di sini untuk dijadikan desimal sampai 2 digit sudah kelihatan perbedaannya. Nah, berarti di sini jelas lebih besar yang kanan. Yang kanan untuk option A. Nah, berarti di sini option A itu jawabannya itu benar. Nilai perbandingannya atau perbandingannya benar. Kita lanjutkan untuk yang option B. Untuk option B, Ibu hapus dulu. Nah, untuk option B, di situ 38 per 39 dengan 36 per 37. Silahkan mau dijadikan desimal boleh. Kalau menyamakan penyebut kayaknya tidak begitu efektif. Nah, sekarang kalau tidak, untuk desimal kan tadi sudah Ibu beri contoh di option A. Nah, di sini kita akan, kalau menyamakan pembilang juga tidak begitu bagus. Nah, sekarang kita akan melihat pola. Jadi kayak melihat keteraturannya. Kita bekerja dengan bilangan-bilangan yang lebih kecil. Misalkan nih, di situ kan 36, 37, 38, 39. Berarti kita akan melihat keteraturannya. Kita akan melihat keteraturan dengan bekerja pada pecahan yang lebih kecil. Nah, di situ kan berarti berurutan ya 36, 37, 38, 39. Berarti misalkan Ibu di sini 1 per 2, di sini berarti 3 per 4. Nah, di sini jelas banget karena 1 per 2 ini sama dengan 2 per 4, berarti lebih besar yang yang kiri. Oke, sebagai siswa matematika, hanya dengan melihat satu contoh jangan terus percaya, kita buktiin lagi selanjutnya. Misalkan di sini berarti 2 per 3, kemudian di sini berurutan 36, 37, 38, 39. 2 per 3 berarti di sini 4 per 5. Nah, di sini kan sama aja 0,67, 2 per 3 itu. Di sini 0,8. Lebih besar yang kiri. Gak percaya lagi, yuk kita buktikan satu lagi. Misalkan selanjutnya 2 per 3 ya, berarti 3 per 4, di sini 5 per 6. Misalkan kita jadikan atau kita ubah ke pecahan yang senilai dengan penyebutnya yaitu 12, di sini 4 kali 3 berarti 9, di sini 6 jadi 12 kali 2 berarti 10. Berarti lebih besar yang kiri pula. Oke, masih ragu, satu kali lagi misalkan nih. Satu kali lagi. Nah, di sebelah sini misalkan mau nyoba langsung nih. 6 per 7, 8 per 9. Misalkan mau seperti ini, boleh. Mau menggunakan kali silang, boleh 8 kali 7. Jadi kayak dikali silang gitu, 56 sama 9 kali 6, 54. Di sini juga lebih besar yang kiri. Nah, melihat keteraturan ini, jadi ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai ke ini dan
dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan kalau 36 per 37 dengan 38 per 39 dengan melihat keteraturan ini berarti tandanya lebih besar yang 38 per 39. Berarti di sini tandanya seperti ini. Berarti option B. Berarti untuk option B ini benar ya, untuk option B. Nah, ini benar gitu. Berarti kita dapatkan A tadi benar, B benar. Nah, berarti kita cek untuk C dan D. Oke, kita akan hapus dulu. Kita hapus. Sama untuk option C, silahkan mau dijadikan desimal persen, silahkan. Nah, di sini kan option C itu 35 per 37 dengan 35 per 38. Nah, tetapi ada yang lebih singkat sekali, yaitu ini kan pembilangnya sudah sama. Berarti kita pakai cara untuk menyamakan pembilang, tapi nggak perlu kita samakan karena sudah sama. Nah, logikanya ketika 35 barang dibagi dengan 37 orang atau dibagi dengan 38 orang, jelas akan lebih banyak mendapatkan bagiannya ketika dibagi dengan sedikit orang. Berarti dengan 37 orang. Berarti lebih besar yang ketika dibagi dengan sedikit orang, berarti lebih besar yang kiri. Logikanya seperti itu. Jadi ini pembilang sudah sama berarti kayak menyamakan pembilang ya. Berarti cukup lihat penyebut, tetapi hati-hati ketika melihat penyebut karena di situ penyebut, cukup lihat penyebutnya. Ketika dibagi atau ketika pembilang itu dibagi penyebut yang kecil, tentu akan mendapatkan bagian yang lebih besar gitu ya. Ketika dibagi penyebut yang lebih kecil, akan mendapat bagian yang lebih besar. Begitu pula sebaliknya. Nah, berarti kalau dibagi lebih banyak orang, berarti bagiannya lebih sedikit gitu ya. Oke, itu untuk option C itu berarti benar. Berarti kemungkinan ini di option D. Tapi kita buktikan. Oke, untuk option D. Kita lihat di situ option D yaitu 11 per 20 dengan 13 per 27. Nah, dilihat di situ 13 per 20 sama 11 per 20 sama 13 per 27. Nah, di sini seandainya kita akan jadikan desimal, misalkan ya untuk jadikan desimal, jadi kita mau ke desimal. Ini kan 11 per 20 itu kalau misalkan kita jadikan desimal kan enak tuh, kita jadikan penyebutnya 10. Berarti kita bagi 2, berarti di sini 5,5. Berarti desimalnya yaitu 0,55. Nah, kalau yang 13 per 27 ini desimalnya kita hitung 13 dengan pembagian bersusun ya, 13 dibagi 27 itu 0,4, nggak sampai 0,5. Kenapa? Jadi gini, ini kan 0,48. Atau logika sederhananya sebenarnya gini, 11 kan 20 kan di sini seperti ini ya. Jadi kita lihat. Nah, penyebutnya ini kan 20. 11 itu kan sudah melebihi setengahnya dari 20. Gitu kan? Sementara itu di sini 27, setengahnya itu kan 13,5. Ini masih kurang dari setengahnya. Berarti, nah sementara yang kiri tadi 20, 11 itu sudah lebih dari setengahnya. Berarti logikanya sama kayak tadi, akan lebih besar yang kiri gitu ya. Akan lebih besar yang kiri.
Jadi seperti ini ya buktinya, desimalnya terbukti lebih besar yang kiri. Jadi kita tidak harus menjadikan desimal, kita cukup melihat bilangan itu sebenarnya kelihatan banget. 11 atau penyebutnya 20, 11 itu sudah melebihi setengah dari penyebutnya. Kemudian yang sebelah kanan 27 penyebutnya, kalau setengahnya itu kan 13,5, di situ malah kurang. Jadi kayak barang yang lebih sedikit dibagi orang yang lebih banyak gitu. Nah tentu lebih kecil nilainya yang 13/27. Berarti untuk nomor 7 itu option yang tepat. Itu karena yang ditanyain adalah perbandingan yang salah ya. Berarti yang jawabannya adalah option yang D, karena harusnya lebih besar yang 11/20.